dengan sepenuh hati kita. Dan kemudian Tuhan yang sudah memimpin sepanjang tahun 2022 ini, dan kita bisa memasuki di bulan Desember ini, penyertaannya sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu nyata di dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
kekuatan dan kebanggaan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan menyembah dan meninggikan Engkau, rayakan setiap kami yang ada di ruangan ini. Kami undang hadirat-Mu Tuhan turun atas kami semua Tuhan di ruangan ini. Dan kami minta lawatan-Mu Tuhan, jamah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan Kau yang beracara atas hidup kami, sehingga sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan selalu ada bersama kami senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, beri salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus masih memberkatimu pagi hari ini. Dia Tuhan yang tidak berkati. Luar biasa.
sangat bersyukur dan berterima kasih karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, karena pertolongan-Mu yang sangat ajaib buat kami, berkat-Mu yang tak terhingga terus mengiringi hidup kami, mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih sepanjang minggu ini kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat kepada mujizat yang lain. Kami sangat amat berterima kasih, sangat amat bersyukur untuk semua kemenangan yang telah kami alami. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman ini, Roh Kudus, ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Oke, hari ini di bulan April kita akan berbicara sepanjang bulan. Nanti walaupun di Jumat Agung kita konteks yang berbeda, judul yang berbeda, tema yang berbeda, pembahasan yang berbeda, dan di Paskah, tapi
kita sudah sepakat bahwa bulan ini bicara tentang kejujuran. Ini salah satu juga nilai yang ada di dalam gereja kita, yaitu jujur. Yang kemarin rajin dan hari ini jujur. Nilai ini memang harus terhidupi di dalam kehidupan kita bersama-sama, bukan hanya di gereja tapi di luar juga. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bukan hanya sebagai slogan ada nilai atau value, tapi harus menjadi gaya hidup kita, yaitu jujur, rajin, ya. Kalau bahasa Batak itu lawan kata dari jujur itu pangota, apa lagi ya? Ya bohong itu gitu apa ya? Kenapa ya lupa? Jadi saudara-saudaraku, kita harus hidupi jujur ini, karena kalau saudara nanti lihat di bawah-bawahnya, saudara akan memahami betapa berbahayanya ketika saudara tidak menghidupi kata jujur, nilai jujur ini. Oke, kita, saudara-saudaraku, saya mengatakan kalau saudara buka di kitab Mika pasal yang ke-7, kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang kedua, kalau sudah lihat, dan ayat yang ketiga. Kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Boleh kita berdiri bersama-sama, kita bacakan seperti biasa. Saya bacakan ayat yang kedua, Bapak dan Ibu akan bacakan ayat yang ketiga. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Yang tiga. Mereka sudah sekarang berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, membesar memberi putusan sebenarnya, dan hukum mereka putar-balikan. Oke, silakan duduk. Jadi dikatakan tidak, atau kalau tiada lagi orang jujur di antara manusia. Jadi saudara-saudaraku, rupanya apa yang dilihat di zaman Nabi Mika, realitanya memang orang jujur itu, apalagi di masa sekarang, sudah amat sangat langka. Ya, sudah sangat amat. Karena Nabi Mika melihat, dikatakan orang saleh sudah hilang dari negeri, dan kalau tidak ada lagi gitulah orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Dikatakan tangan mereka sudah cekatan, sudah cepat, terbiasa gitu ya, berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Coba saudara-saudara bayangkan betapa kondisinya di zaman Mika, apalagi di zaman sekarang, sudah luar biasa. Jadi saya katakan, sifat jujur memang sudah realitanya semakin langka di bumi ini, ya. Saudara harus tahu, yang kedua saudara harus tahu bahwa dosa, sifat dosa yang pertama hadir ke dalam dunia itu adalah ketidakjujuran. Saudara bisa lihat ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, berita yang dibawa oleh iblis itu adalah berita kebohongan. Saudara bisa lihat di kitab, mudah-mudahan saya tuliskan,
Di kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Padahal ayat sebelumnya Tuhan ngomong kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tetapi iblis mengatakan, diputar-balikan berita yang benar menjadi berita yang salah. Dikatakan sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi berita, dengarkan ini, sifat pertama, sifat dosa pertama, bentuk dosa pertama yang muncul ke dalam dunia itu adalah ketidakjujuran, kebohongan, dusta. Coba bisa saudara bayangkan betapa berbahayanya dusta atau kebohongan itu. Jadi saya katakan, ketika berita dosa itu mulai dikumandangkan, bentuk pertamanya yang terlihat adalah ketidakjujuran atau kebohongan. Bisa saudara bayangkan betapa luar biasa. Dan ketika Adam dan Hawa terperdaya berita bohong yang disampaikan oleh iblis, dan mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang dilarang oleh Tuhan, maka untuk melindungi perbuatan dosa mereka, yaitu Adam dan Hawa, mereka juga menutupi dosa mereka dengan apa? Dengan ketidakjujuran atau dengan kebohongan. Coba betapa hebatnya. Kalau saudara baca kitab Kejadian 3 ayat 9 dan 13, ini sebagai pendahuluan saja. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Yang dicari itu adalah Adam dan Hawa ketika itu. Tuhan sedang jalan-jalan di Taman Eden. Dan dia bertanya, di mana Adam, di mana Hawa? Dan ayat yang ke-10 ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan di ayat yang 11 dikatakan, firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ayat yang ke-12 dikatakan, manusia itu menjawab, yaitu Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perempuan itu menjawab, saudara-saudaraku. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, yaitu Hawa, apa yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Coba saudara-saudara bayangkan, yang pertama berita yang dibawa oleh iblis adalah berita kebohongan. Yang kedua, ketika Adam dan Hawa terperdaya dengan berita kebohongan ini, mereka menutup perbuatan yang bercela ini dengan kebohongan juga. Adam dan Hawa sama melakukannya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Bentuk dosa yang pertama masuk ke dalam dunia adalah kebohongan, ketidakjujuran, berita dusta. Oleh sebab itu kita perlu memahami betapa pentingnya kejujuran itu untuk memulihkan kembali hidup kita, saudara-saudaraku. Ketika dosa ketidakjujuran masuk ke dalam dunia, akibat pertama, kalau saudara baca, saudara-saudaraku, dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, maka dikatakan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19,
bagian B-nya saja kalau saudara baca, nanti bagian A-nya kita baca yang kedua. Seluruh dunia di bawah kuasa bapa segala pendusta, yaitu iblis. Dikatakan kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah. Dan seluruh dunia dikatakan berada dalam kuasa si jahat. Siapa ini? Iblis yang masuk ke dalam Taman Eden dengan membawa berita kebohongan yang memperdaya Adam dan Hawa. Jadi ketika dosa ketidakjujuran masuk dan menguasai manusia ketika itu, maka dikatakan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19 bagian B, seluruh dunia di bawah kuasa, yaitu yang disebut bapa segala pendusta, yaitu iblis. Dia kalau saudara nanti kita akan baca dari Yohanes, dia adalah bapa segala pendusta, bapa segala pembohong, bapa segala kejujuran, telah menguasai dunia di mana saudara dan saya hidup. Artinya kalau iblis, kalau si jahat mengatakan kebohongan, mengatakan dusta, mengatakan ketidakbenaran, itu memang karakternya, saudara-saudaraku. Enggak perlu saudara heran. Tapi ayat yang ke-19 bagian A dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dengar ini baik-baik, gereja, saudara dan saya berasal dari Allah. Artinya kebohongan, ketidakjujuran itu bukan karakter kita, amin. Yang menjadi karakter dari ketidakjujuran, yang menjadi karakter dari kebohongan itu iblis. Itu memang hidupnya. Itu memang karakternya. Karena memang dia adalah bapa dari segala pembohong. Kalau bapaknya setan, maka dia akan melakukan keinginan bapaknya. Saya percaya. Saudara dan saya punya bapa di surga, amin. Bukan bapaknya setan. Coba tanya dulu samping kirimu. Bapakmu siapa? Ngomong, saya kalau ditanya, bapakku udah meninggal. Udah nggak ada. Udah dipanggil Tuhan ke surga. Jadi cara iblis dari zaman Adam sampai sekarang sama. Beritanya sama. Apa? Kebohongan. Dia akan melakukan cara ini kepada siapapun. Karena dia tahu Adam dan Hawa saja yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri bisa digagalkan. Karena berita yang disampaikan bisa berhasil mengelabui Adam dan Hawa. Karena apa? Karena berita yang disampaikan oleh iblis adalah berita kebohongan. Sebagai contoh di dunia sekarang, dunia ini sudah di bawah kekuasaan si iblis. Dan maka dunia ini akan terus-menerus disebarkan berita-berita kebohongan. Contoh saja. Dunia mengatakan, iklan-iklan mengatakan bahwa wanita yang cantik itu seperti ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Pertanyaannya, lihat istrimu, cantikkah dia? Kalau parameternya begini. Mana kok Benny? Oh, enggak ada ya. Iblis tuh ngomong. Dunia ngomong. Pak Philip, coba lihat istri Bapak. Kalau parameternya, ukurannya, masukkah istri kita sebagai orang yang cantik? Enggak. Ini berita kebohongan yang disampaikan. Padahal menurut Alkitab, cantik itu di dalam Amsal, saudara-saudaraku. Saudara pernah lihat di Amsal? Amsal pasal 31, saudara baca ya. Saya nggak akan bacakan. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31.
Jadi Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31. Sekarang kerja keras. Dia merawat anaknya, merawat suaminya. Dia merawat yang lain-lain, bukan merawat hanya wajahnya. Makanya orang berpikir menghabiskan miliaran, puluhan juta hanya untuk apa? Supaya sesuai dengan standar dunia kecantikannya. Padahal Alkitab mengatakan kecantikan kita, kecantikan gereja, kecantikan wanita di dalam Tuhan itu tidak alam, bukan fisik, bukan yang terlihat. Karena yang terlihat secantik apapun suatu saat akan peot juga, akan keriput juga. Jadi kecantikan nggak abadi, sudah. Tapi dunia karena di bawah kekuasaannya si iblis selalu menebarkan berita-berita kebohongan. Dan celakanya dunia ini juga, gereja juga kadang mengatakan betul apa yang dikatakan iblis, bahwa yang cantik itu seperti ini. Yang kedua, berita yang kedua dikatakan pria yang ganteng itu adalah seperti ini. Ibu bandingkan dulu dengan suami ibu. Nggak masuk. Ibu dan yuk coba lihat suami ibu. Nggak masuk nih. Salah gue milihnya. Bukan. Dengarkan ini baik-baik. Ini berita kebohongan. Pak Jimmy, Ibu Liangnya, coba lihat Pak Jimmy. Masuk nggak standarnya? Nggak masuk, breoknya doang nggak ada. Ini salah satu pria terganteng di dunia. Tapi ini suatu saat sama. Suatu saat dia kalau udah usia 50 tahun, perutnya akan buncit. Mirip seperti saya. Karena memang kita susah, udah kita ini sudah dari sononya kalau udah usia pencernaan kita nggak sehebat waktu kita masih muda. Coba dengarkan, ketampanan pria dilihat dari standar kayak gini. Akhirnya kita nggak ada yang masuk standarnya dunia. Ini berita kebohongan yang kedua. Padahal dengarkan ini baik-baik. Pria tampan itu menurut kitab Ayub pasal 1 ayat 1, orang pria yang tampan itu menurut kitab Ayub dia suka berdoa. Gak ada kriterianya seperti ini. Yang kedua, pria tampan itu saleh, dikatakan. Yang ketiga, pria tampan itu jujur. Lihat kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Pria tampan itu menurut Ayub adalah apa? Menjauhi kejahatan. Bukan. Akhirnya saudara-saudara, coba Mas Anas masuk gak sebagai pria tampan dalam perspektifnya dunia? Enggak, semua kita nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk, saudara-saudara. Coba Ibu Ani liatin Bapak Buncuan, masuk nggak? Nggak ada. Sisirannya beda. Minyak rambutnya aja pasti mahal ya. Makanya hari ini saya tiru, saya nggak pakai dasi. Hanya itu doang yang bisa saya tiru. Karena saya mau jadi salah satu pria. Kalau orang ganteng katanya nggak pakai dasi, hanya pakai jas. Nggak masuk kita, saudara. Ini adalah berita kebohongan yang disampaikan oleh dunia. Siapa biang keladinya? Yaitu bapak segala pembohong. Ini biang keladinya. Ya seperti saya katakan, jujur kita semua hampir sepakat dengan berita yang disampaikan oleh dunia ini. Akhirnya ratusan dolar, ribuan dolar dihabiskan untuk tetap bisa memiliki wajah seperti ini.
Laki-laki diubah jadi perempuan, perempuan diubah jadi laki-laki, laki-laki dan perempuan diubah jadi apa? Nggak ngerti. Saudara-saudaraku, saya mau sampaikan bagian yang kedua dari 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Artinya cara pandang kita berbeda dengan dunia. Standar kita, standar kecantikan, standar ketampanan itu berbeda. Karena standar ketampanan dan kecantikan itu dari hati. Berasal dari hati, dia katakan. Oleh sebab itu saya katakan, dengar ini baik-baik, kita adalah dari Allah. Bapa kita bukanlah iblis, tapi Bapa di surga, Yesus Kristus. Seharusnya dusta, kebohongan, ketidakjujuran bukanlah karakter saudara dan karakter saya. Setuju? Amin. Karena ketika kita berbohong, ketika kita berdusta, tanpa sadar kita telah menjadikan Bapa kita, panutan kita, standar hidup kita, value kita itu iblis atau si jahat, yaitu bapa segala pembohong. Oke, kita buka saudara, arti dari kejujuran. Ini secara umum. Semua menggunakan ini. Nanti kita lihat dari standarnya Alkitab. Kita lihat standarnya saya, ya. Pertama, hati, arti kejujuran atau jujur itu dari secara umum dikatakan hatinya lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku dalam kitab Mika. Tadi dikatakan hukum sudah diputar balikan, ya, jadi nggak mengikuti aturan yang berlaku, ya, gitu. Yang ketiga dikatakan tulus, ikhlas, bukan tulus saja tapi ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua, ya. Arti ketulusan dalam pandangan Alkitab tadi secara umum, Alkitab itu lebih sederhana membuat arti dari kejujuran. Dia katakan jujur itu katakan iya adalah iya, katakan tidak kalau memang itu tidak, gitu. Katakan iya adalah iya, tidak adalah tidak. Tidak boleh dilebih-lebihkan, juga tidak boleh dikurang-kurangi. Gitu ya, kalau saudara lihat Matius pasal yang kelima ayat 37. Jika ini standarnya, standar dari Alkitab, sangat sederhana. Tapi ini cukup mewakili semuanya. Apa artinya jujur Pak Kennedy menurut Alkitab? Menurut Alkitab, jujur itu, ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nggak boleh ditambahkan, nggak boleh dikurangi. Itu adalah jujur menurut Alkitab. Kalau menurut saya, saudara-saudaraku, lebih daripada itu. Saya mengatakan kejujuran itu menurut saya adalah identitas. Mengapa saudara-saudaraku? Kalau saudara lihat dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, nanti kita baca. Jadi saya katakan kejujuran itu bukan hanya berhubungan dengan nilai moralitas yang baik yang terpancar dalam hidup kita, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagi saya lebih daripada itu. Kejujuran bagi saya adalah identitas saya. Identitas saudara sebagai umat Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu.
dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak semula apa? Dari Kejadian pasal 3 tadi yang kita sudah baca. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nggak ada yang ngajarin, nggak perlu ada yang dorong. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dari ayat ini saya simpulkan, saudara-saudaraku, bahwa kejujuran bukan hanya berhubungan dengan keikhlasan, bukan hanya berhubungan dengan moralitas yang baik, tapi lebih daripada itu, jujur itu adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau nggak jujur berarti identitas kita, Bapa kita berbeda dengan Bapa yang kita akui sebagai Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi, Yohanes mengatakan kejujuran adalah tanda identitas. Tanda itu tanda kartu penduduk, itu identitas. Tanda saya, tanda saudara sebagai anak Tuhan. Sebaliknya ketidakjujuran, kebohongan atau dusta adalah tanda seseorang anak iblis. Dengar ini baik-baik. Saudara harus pahami ini. Jadi orang itu sedang melakukan keinginan iblis kalau kita sedang berbohong, saudara. Orang itu ketika berbohong sedang menjadikan bapaknya iblis. Karena sumber dari kebohongan berasal dari bapa segala pembohong, yaitu iblis. Bukan bersumber dari Bapa di surga. Bukan bersumber dari Allah yang kita sembah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apabila lebih daripada itu, dia sudah berasal dari bapa pembohong, bapa si pendusta, yaitu iblis. Jadi sangat berbahaya kalau kita masih mengadopsi karakternya iblis, yang salah satunya adalah pembohong. Ketidakjujuran adalah bentuk dosa yang paling tua yang pernah ada. Dosa ketidakjujuran sangat berbahaya. Selain kita memperlihatkan bahwa identitas kita, Bapa kita adalah iblis, kalau kita bohong. Yang kedua, dosa ketidakjujuran itu sangat berbahaya. Saudara tahu Ananias dan Safira itu mati seketika ketika dia tidak jujur di hadapan para rasul. Saudara bisa baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ini contoh yang Alkitab beritahukan, saudara-saudaraku. Suami istri ini berbohong ketika dia jual rumahnya. Jual rumahnya 100.000 lakunya. Dia ngomong hanya 90.000 lakunya. Dia kasih kepada para rasul 90.000. Dia tahan 10.000. Petrus mengatakan, sebelum kamu kasih itu milik kamu semua 100.000. Kenapa kamu berbohong? Hari itu mati seketika, nggak lama. Jadi betapa berbahayanya yang disebut ketidakjujuran. Karena Ananias dan Safira mati seketika karena melakukan dosa ketidakjujuran. Yang kedua, saudara-saudaraku, ini bisa kita cari jejaknya di dalam perjanjian lama, yaitu Yakub. Ketika dia membohongi kakaknya,
membohongi papahnya Ishak. Saudara tahu, dia melarikan diri karena ingin dibunuh sama Esau. Melarikan diri dalam apa? Dalam kebohongan. Saya mengatakan begini, saudara. Yakub saat membohongi ayahnya Ishak. Mengapa Yakub berbohong? Mungkin ini hampir sama alasannya dengan kita ketika kita berbohong. Karena Yakub berpikir dengan menipu kakaknya Esau, dia bisa lebih sukses. Dia bisa lebih mendapatkan untung lebih banyak. Namun akibat dari kebohongan Esau, maksudnya Yakub, saudara-saudaraku, akibat kebohongan dari Yakub membuat dia ingin dibunuh oleh Esau. Yakub melarikan diri dari rumah dan dihantui rasa bersalah yang cukup lama. Yakub mulai sadar saat dia berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar bahwa kebohongan itu adalah tindakan yang salah, sehingga dia belajar hidup jujur kembali. Bayangin rasa bersalah yang puluhan tahun dialami oleh Yakub ketika dimulai hidup dengan ketidakjujuran. Karena cara pandang yang salah, menganggap ketidakjujuran adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan kesuksesan. Padahal kitab katakan ketidakjujuran sangat amat berbahaya. Kebohongan amat sangat berbahaya. Itulah sebabnya dosa dusta ini menjadi salah satu yang dilarang oleh Tuhan dalam hukum Taurat, urutan yang ke-9 di hukum Taurat. Jangan bersaksi dusta. Di dalam Imamat dikatakan pasal 19 ayat 11, jangan kamu mencuri, jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta seorang kepada sesama yang lain. Jauh-jauh hari Tuhan sudah memberitahu betapa berbahayanya berbohong. Hiduplah jujur. Dosa dusta merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan pertemanan atau persahabatan, merusak hubungan manusia sekali lagi dengan Tuhan, merusak ibadah kita dengan Tuhan. Itu terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa mulai berbohong. Paulus mengajak kita dengan berkata dalam Efesus pasal 5, kita terakhir lagi. Efesus pasal 4 maksudnya ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Buanglah dusta. Karena sangat berbahaya. Ingat, Bapa kita bukanlah pembohong, bukanlah iblis, bapa segala pendusta. Jadi karakter kita bukanlah ketidakjujuran, bohong atau dusta. Itu karakternya iblis. Karakter kita Bapa di surga adalah kasih, penuh dengan pengampunan, jujur, rajin, cinta Tuhan. Itu karakter kita dalam gereja ini. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Datanglah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketidakjujuran akan merusak gambar Allah yang ada dalam hidup kita. Alkitab katakan kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tapi bentuk dosa yang pertama merusak
gambar dan rupa Allah itu adalah ketidakjujuran. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Ketidakjujuran itu akan merusak di sekeliling, merusak dengan sangat amat dahsyat. Dan ini bukan karakter saudara dan karakter. Jujur adalah karakter. Kasih adalah karakter. Ia adalah ia, itu juga karakter. Tidak adalah tidak, itu juga karakter. Tapi karakter dari iblis, saudara tahu, ia hasilnya adalah tidak. Tidak hasilnya adalah ia. Dia memutarbalikkan kebenaran. Dan anehnya dunia ini sedang dibawa kepada nilai-nilai ketidakjujuran. Karena dia penguasa dunia ini. Iblis itu bapa dari segala pembohong. Itulah sebabnya Alkitab katakan, hai kamu, hai gereja Tuhan, engkau berasal dari Allah, bukan dari bapa segala pembohong. Karakter kita adalah kejujuran. Mari saya undang petugas perjamuan, datanglah.